Bu Yuni anak keberapa, Bu? Saya anak keenam dari 7 bersaudara. Berarti masih ada adiknya satu ya? Masih ada, cewek. Masih cewek? Masih cewek. Satu boleh dibungkus nanti nih, Bu ya? Boleh. Iya. Sayang kalau di ini ya. Mubasir. Mubazir. Iya. Ini harganya sepo 20 ribuan saja. Kalau minumannya ini, Bu, harganya berapaan? Ini ada 12-an, ada 18 ribuan. Iya. Ini milkshake strawberry. Milkshake strawberry. Iya. Dia kayak ada krim-krimnya begitu ya? Ada, whipping cream, iya. Dan ada beroncong sapo. Kalau bahasa anunya nih, Bu, beroncong? Kalau biasanya sih, kalau bahasa umumnya pancong, kue pancong. Kue pancong. Tapi kalau orang Bugis lebih update buroncong. Oh iya. Kue buroncong. Kue buroncong, iya. Bu ya. Dan ada kopi. Ini kopinya unik juga nih pastinya. Iya. Khas untuk di kafe Jaur. Namanya kopi Jaur juga. Bu, kenapa agak juga namanya ya, Jaur? Jaur. Sebenarnya Jaur itu dari nama almarhum sepunya ibu. Karena ini untuk mendedikasikan kecintaan saya sebagai anak kepada ibu, pada orang tua. Jaur itu dari kepanjangan nama ibu saya, Jauhari Malarangeng. Jadi Jauhari itu sesingkat jadi Jaur. Biar kelihatan kedengarannya lebih unik. Ada suatu nilai tersendiri untuk kafe saya. Oh, seperti itu ya. Tapi ibu sendiri namanya siapa? Yuniarni. Tapi biasanya di kafe anak-anak panggilnya Ibu Yuni saja. Oh, Ibu Yuni. Mirip ya namanya tadi yang model. Iya. Oh, Malarangeng. Malarangeng, Jauhari Malarangeng, iya. Kayak nama-nama yang ini ya, nama-nama bangsawan juga di wajah ya. Alhamdulillah, ibu asli orang Ugi, Sabang Paru. Cikal bakalnya Wajo juga. Dan ya itu mungkin ada juga. Oh, Sabang Parunya bagian mana Ibu? Yang jembatan kan, Sabang Paru masuk ke dalam sedikit, itu rata-rata semua keluarga. Oh, jadi Sapo, konten kita bukan tentang silsilah ya. Oke, tapi ini bisa diinformasikan. Kalau di Pamana itu Sapo kebanyakan memang orang Bugisnya pakai titel Andi di depannya, tapi kalau di Sabang Paru itu dia tidak pakai Sapo, rata-rata bangsawannya tidak pakai Andi di depannya. Tapi dipanggil Puang biasanya kalau di kampung sama tetangga. Begitu, Bung Toh? Iya, betul. Iya, rata-rata di Sabang Paru dia tidak pakai Andi. Iya. Berbeda sekali dengan di Pamana, dia pakai sudah andi. Terpengaruh dari zaman Belanda mungkin. Ada nama-nama sudah mulai sedikit berkiblat ke barat-baratan. Ya, Ibu mungkin Jauhari itu kan sudah mulai ada kiblat dari situ. Ya, karena kita dapatnya nama larangan tadi luar biasa. Iya. Nama yang tidak asing di telinga saya ketika bikin konten. Ada narasumber dari budayawan atau sejarawan begitu, Bu. Oke, kita langsung saja, Bu. Ini konsep kafenya apa, Bu? Soalnya saya lihat dari luar bangunannya seperti rumah tua. Iya. Oke, sebenarnya kafe ini awalnya ini adalah rumah hunian awalnya. Cuma pada saat COVID saya tidak ada kegiatan. Dan kebetulan pada saat itu sepunya ibu baru 1 bulan meninggalnya, ya, almarhum. Jadi karena kesedihan terlalu tinggi mungkin lagi pada saat itu lagi baper, saya berniat untuk membuat suasana kondisi perasaan saya saat itu supaya tidak terlalu bersedih lama. Akhirnya saya berpikir untuk bikin sesuatu yang bisalah buat kondisi keadaan rumah saya lebih ramai, lebih hidup. Ya, makanya terbersihlah awalnya buka kafe. Itu pun juga belum ada bangunan ini. Artinya ini hanya bangunan hunian dan belum berbentuk kafe. Iya, untuk tempat sekarang kita duduk Sapo ya. Iya. Hanya di sebelah di outdoor itu hanya ada juga 4 kursi dan awalnya dari situ. Tapi berkembang lama-kelamaan sudah update, mungkin ada beberapa yang sudah tahu, akhirnya alhamdulillah ramai dan banyak beberapa dari instansi, kantor-kantor full dan tidak muat ya. Akhirnya minta bisa enggak ruangan hunian rumahnya di ruang tamu itu digunakan. Lama-kelamaan dibuka dan itu sebenarnya nggak boleh dibuka ruang tamu. Tapi karena pelanggan yang meminta ya apa boleh buat. Ya, akhirnya lama-kelamaan alhamdulillah, artinya modal juga sudah ada bisa dipakai untuk membangun. Akhirnya
diubahlah konsepnya menjadi kafe. Nah, ini awalnya ruang tamu. Kita rombak total ini, Bu. Sebagian. Dindingnya kemarin tuh papan, tapi diganti jadi kaca, dan konsep ininya atapnya tetap dari kayu supaya ada kesan estetik gitu ya. Ininya lebih muncul. Iya. Jadi ternyata Sapo ini, Bu, supaya tidak terlalu bersedih, makanya dia dulu kan kalau mungkin waktu ada Ibu ada ditemani bincang-bincang. Betul. Pada saat COVID juga kondisi lagi lockdown semua, tidak boleh kemana-mana, tidak bisa menerima tamu juga. Dan kondisi di sini kan memang sepi kan, daerah pegunungan, dan tetangga juga hanya 1-2. Jadi itu salah satu motivasi sebenarnya supaya ini juga mengingat terus orang tua. Oh, seperti itu ya. Iya, dan yang foto itu Jauh R itu fotonya Ibu? Iya, sepunya Ibu almarhum. Tapi sudah buka memang Ibu? Ini Kafeta waktu Ibu ada? Belum. Belum? Belum ada apa-apa terbuka di sini. Artinya hanya hunian ya? Iya, hanya hunian rumah. Iya. Akhirnya begitu Ibu almarhum baru kepikiran untuk. Iya. Oke, saya ngopi dulu, Bu, ya. Coba silakan, dulu kopinya. Ini kopi Jauh R. Kita kopi coba kampung. Kopi Tubruk. Bu, itu tadi yang buburnya, itu resepnya siapa itu, Bu? Itu resep dari almarhum sepunya Ibu. Dulu waktu cucunya pada kumpul di sini, karena saya 7 bersaudara, otomatis cucunya banyak. Jadi semuanya ngumpul, kalau lebaran ngumpul. Jadi sepunya Ibu tuh sering bikin makanan-makanan yang memang semuanya enak sebenarnya. Termasuk salah satu adalah bubur ayam ini. Dan memang itu adalah resepnya beliau. Ternyata Ibu Jauh Hari Malarangang ternyata ini ya, ternyata jago masak. Alhamdulillah. Iya. Dan itu turun ke Ibu Yuni. Ibu Yuni anak keberapa, Bu? Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Berarti masih ada adiknya 1 ya? Masih ada, cewek. Masih cewek? Masih cewek. Wah, umur berapa, Bu? Mungkin 28 ya, 30-an. Wah, Sapo. Kalau mau senter-senter adanya Bu, tinggal di mana tuh adanya, Bu? Ada di sini, di sini. Sama adek, ya. Oh, sama adek. Oh, sama-sama kelola ini. Sama. Oh, seperti itu. Bu, boleh dapat bocoran, omset per hari dapat berapa, Bu? Alhamdulillah kemarin waktu awal-awal itu memang belum bisa ini ya, karena namanya rumah makan baru. Yang jelas sampai ada 5 jutaan kita dapat per hari. Per hari. Wow. Kalau hari Minggu bisa 6, bisa 7. Kalau hari Minggu. weekend, ya. Sapo, saya sudah lama di Sengkang dan baru tahu setelah diajak sama teman yang gaharu. Mungkin saya kayak Cooper ya. Iya, yang saya tahu cuma rumah tua dan yang sekitar-sekitaran sini, sana. Ternyata ada tempat yang lebih tenang, alami, dan suasana pedesaan yang luar biasa. Dan tempatnya ada di Jauh R. Saya bilang jauh sih. Jauh. Mungkin karena jauh. Saya tadi bilangnya begitu. Mungkin karena jauh dari karena juga orang persepsinya begitu. Karena mungkin kondisinya jauh, makanya nama kafenya Jauh. Padahal Jaur. Jaur ya. R di belakang. Iya. Bu, hari apa paling ramai di sini, Bu, biasanya? Untuk kafe yang paling ramai itu weekend, Jumat, Sabtu, Minggu paling ramai. Karena biasanya yang keluarga bawa keluarganya, rombongan, itu paling banyak. Jumat, Sabtu, Minggu, weekend. Minggu, luar biasa ya. Iya. Kalau boleh tahu konsepnya tadi, ini Bu, konsepnya apa kafenya? Awalnya sebenarnya ini konsep berjalan begitu saja. Saya lebih mengangkat ke barang vintage sebenarnya. Cuman karena mengikut perkembangan juga anak-anak muda sekarang, barang vintage juga agak susah diketemukan. Akhirnya dipadu-padakan saja, yang mana lebih nyaman, lebih enak dilihat, itu yang dipajang. Kayak keramik, kayak kondisi di dalam barista, ya itu dipadu-padakan saja kondisinya. Iya. Jadi begini Sapo, hari itu saya diajak makan di sini ya, dan waktu pesan bubur
saya rasakan enak ini buburnya ini. Dan selang beberapa waktu saya mau buang air kecil, Sapo. Saya mau buang air kecil, saya ke belakang di dinding, pas di dinding sini Bu, saya lihat, ih keramik. Barusannya saya dapat rumah makan yang ada gerabah ditempel di dinding. Dan itu saya periksa Bu, saya keliling periksa semua. Ini gerabah peninggalan dinasti apa ini? Iya, saya kira peninggalan dinasti Tang Bu. Iya. Dan pas saya masuk WC-nya, Sapo, wow, luar biasa, bersih sekali, tidak ada sama sekali kotorannya. Dan saya yakin kalau WC-nya bersih, kafe WC-nya bersih, Sapo, pastinya makanannya bersih. Itu kata kuncinya ya. Iya, dan saya rekomendasikan Anda untuk makan di sini, Bu. Ada yang ingin kita sampaikan buat teman-teman kita, penonton kita di Walanai Tour Guide? Baik, untuk para masyarakat Wajo, terutama Kota Sengkang juga dan sekitarnya, bagi yang ingin cari breakfast pagi-pagi, kami buka dari jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi ada beberapa menu-menu yang menarik untuk sarapan, ada bubur ayam, ada nasi kuning, ada coto ayam, ada kue pancong, dan masih banyak menu lainnya yang bisa Anda rekomendasikan untuk di Cafe Jawur Breakfast. Yang bisa dipesan di kafe di Jawur. Food and drink juga ya? Yes. Iya, ada berbagai jenis makanan. Dan kopinya juga asli, Sapo. Ini kopi kampung, asli kampung Tubruk ya? Iya. Ada kayak jahe-jahenya Bu memang? Itu dari kopinya kayaknya. Karena ini memang kopi kampung. Saya kira dia pakai jahe merah tadi. Ya, mirip. Biasanya Nana pakai gula aren. Kalau ada yang minta rekomendasikan untuk minta gula aren, bisa. Iya, asik ya, enak. Cocok ini untuk lambung kita ya. Iya. Dan tempatnya juga dekat dari pusat kota. Bagi yang ini bingung carinya di mana, cukup update saja, ada Instagramnya Jawur Breakfast dan Cafe. Facebook juga ada, Jawur Breakfast dan Cafe, dan di sekitaran kampus Penerima Gelatung Sengkang Wajo, Jalan Tekukur. Kampus Prima Jalan Tekukur, Sapo. Nanti saya tampilkan titik koordinatnya di deskripsi. Jadi orang tinggal klik nanti linknya Bu, langsung dapat ini. Sherlock ya. Langsung dapat lokasinya ini. Oke, cukup ya bincang-bincang kita sama Ibu. Bu, ada katanya Bu, betulan kah setiap hari Jumat ada free kue begini? Iya, ini sebagai bentuk Jumat Berkah. Jadi setiap customer yang datang makan di kafe kami selalu disuguhkan free kue pancong, kue buroncong. Iya, luar biasa, ibunya baik banget ya. Soalnya tadi saya agak maksa untuk datang ke sini, Sapo. Soalnya besok kita mau ke shopping. Iya, banyak kegiatannya, sibuk. Enggak juga sih, pura-pura sibuk, Bu. Oke, Sapo. Cukup ya, Bu ya. Luar biasa. Ternyata ibunya juga sudah terbiasa ngomong ya. Iya, enak sekali bincang-bincang dengan Ibu. Dan mudah-mudahan ya ininya juga berkembang sukses. Ada punya ini kanal kegiatan YouTube. Kanal YouTube-nya dan bisa lebih update lah. Ya, Bu. Oh iya, Bu. Tadi kita kan cuma ajak orang Wajo saja. Kalau penonton kita Sapo ada dari Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap. Lu juga ada. Ayo Sapo sama nih. Yang ada di Belopa. Kalau ke Sengkang coba-coba ke sini, Sapo. Oke, ditunggu ya. Sopeng juga, Bu. Alhamdulillah. Iya. Oke, Sapo, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.